Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali lagi di channel kami HN Official. Kali ini saya akan sharing mengenai salah satu amalan pendek yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah seorang sahabatnya yang tengah ditimpa musibah berupa kesulitan ekonomi yang begitu dalam. Nah, zikir ini sahabat tergolong zikir yang sangat pendek tapi dahsyatnya luar biasa. Seperti apakah zikirnya dan bagaimana cara mengamalkannya? Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi dalam mensiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Nah, jadi sahabat, sebelum saya membahas mengenai zikirnya, pernahkah kita melihat seseorang sahabat yang walaupun berbisnis apapun itu selalu gagal sahabat? Bisnis yang kecil gagal, bisnis yang besar gagal. Begitupun dengan pekerjaannya, melamar pekerjaan di sana tidak diterima, pekerja di sana tidak diterima. Dalam segala hal orang ini selalu tertimpa yang namanya keburukan sahabat. Nah, inilah yang disebut dengan sifat apes kalau bahasa kitanya sahabat. Ada juga sebagian orang yang punya sifat keberuntungan sahabat. Contoh, padahal jualannya hanya es. Saya punya teman di sini di Jember ini sahabat, jualannya cuma es. Tapi Masya Allah, beliau bisa kaya raya dengan es tersebut sahabat. Kok bisa? Karena setiap hari yang ngantri untuk membeli es itu ratusan orang sahabat. Bahkan mungkin ribuan orang saking banyaknya. Sehingga beliau bisa haji, bisa umroh, bisa membangun rumah, beli mobil, semuanya beliau dapat. Padahal hanya jualan es sahabat. Dan itu es durian saja. Di mana yang lain banyak yang meniru tapi tidak bisa sahabat. Nah, inilah yang disebut dengan sifat keberuntungan. Nah, kalau kita tahu sahabat, ternyata kita bisa menghapus sifat apes ini dan mendatangkan sifat keberuntungan itu sahabat. Dengan apa? Tentunya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Ad-du'a'u silahul mu'minin." Doa itu adalah senjatanya seorang yang beriman sahabat. Takdir itu bisa dirubah dengan doa sahabat. Karena memang kata Rasulullah, doa adalah senjata bagi orang-orang yang mempunyai kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sahabat, di sini saya akan sharing mengenai zikir tersebut yang nantinya nyambung dengan hadis Rasulullah yang menurut saya ini sudah sangat masyhur, tapi begitu sangat sedikit sekali yang mengamalkannya. Apa sajakah itu? Yang pertama sahabat, zikir untuk menghilangkan keapesan atau keburukan dalam diri kita sahabat. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Bahwasanya Allah lah yang memberikan sifat keburukan tersebut, yang memberikan keapesan tersebut kepada orang-orang yang dikehendakinya. Dan Allah juga yang memuliakan setiap orang yang dikehendaki oleh beliau, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, khusus untuk menghilangkan keburukan ini sahabat, menghilangkan sifat apes ini sahabat, maka kita dianjurkan untuk membaca satu kalimat tasbih, yaitu subhanallah wa bihamdi. Dan satu kalimat tasbih ini dibaca setiap selesai sholat asyar selama atau sebanyak 100 kali sahabat. Insya Allah kalau kita rutin istiqomah membaca ini 40 hari saja misalkan sahabat, insya Allah sifat-sifat apes dalam diri kita itu akan hilang dengan sendirinya sahabat. Kemudian yang kedua, yaitu untuk mendatangkan keberuntungan. Bagaimana cara kita mendatangkan keberuntungan? Padahal cuman kerja sedikit, bisnis apa adanya. Tapi kemudian Allah mengaruniakan keberuntungan yang luar biasa pada kita. Kita tahu sahabat, tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Nah, untuk mendatangkan sifat keberuntungan ini, maka bacalah 2 kalimat tasbih setiap selesai sholat maghrib sebanyak 100 kali sahabat. Gimana bunyinya? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini dibaca setiap selesai sholat maghrib sebanyak 100 kali. Jadi 2 kalimat ini memang sangat luar biasa sahabat. Di video saya sebelumnya
khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kalimat ini disebut oleh Rasulullah sebagai kalimat yang ringan diucapkan di lisan, di mulut, tapi akan memberatkan nanti di timbangan kita ketika kita dihisab di padang mahsyar, sahabat. Jadi itu, untuk mendatangkan keberuntungan, baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim setiap selesai sholat maghrib sebanyak 100 kali. Baca setiap hari, insya Allah minimal 40 hari, sifat keberuntungan akan mengikuti kita seterusnya, sahabat. Nah, kemudian yang terakhir, sahabat, ketika sudah sifat apes hilang dari diri kita, kemudian sifat keberuntungan sudah menempel pada diri kita, maka bagi Anda, bagi kita yang mendambakan kekayaan yang barokah, kekayaan di dunia dan juga di akhirat nanti, maka bacalah kalimat tasbih ini, dua kalimat tasbih ini disertai dengan istighfar di belakangnya di tengah malam, sahabat. Tepatnya waktu sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah sebanyak 100 kali di waktu sebelum kita melaksanakan sholat subuh. Insya Allah kalau kita rutin mengistiqomahkan itu, maka kekayaan yang barokah akan datang kepada kita, sahabat. Kok bisa? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, di situ disebutkan, sahabat, Imam Ghazali bercerita mengenai hadis Rasulullah, di mana ada salah seorang sahabat itu yang tidak turun-turun dari masjid, sahabat. Setelah sholat subuh, sahabat ini tidak turun sampai waktu duha, sampai menjelang siang, sahabat. Akhirnya, singkat cerita, sahabat ini kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Wahai sahabatku, kenapa engkau tidak turun, tidak pulang ke rumahnya?" Apa jawaban dari salah seorang sahabat ini? "Ya Rasulullah, saya malu mau pulang ke rumah." "Kenapa malu?" "Saya tengah ditimpa kesulitan ekonomi yang begitu berat, ya Rasulullah. Saya tidak bisa menafkahi istri, saya tidak bisa menafkahi anak-anak saya, ya Rasulullah." Maka kemudian sahabat Rasulullah bertanya kepada sahabatnya ini, "Wahai sahabatku, kenapa sampai seperti itu? Apakah engkau tidak pernah membaca sholawatnya para malaikat, yang dengan engkau membaca sholawat itu, maka kekayaan akan datang kepadamu?" Maka sahabat ini bertanya balik kepada Rasulullah, sahabat, "Apakah bunyi sholawatnya itu, ya Rasulullah? Insya Allah saya akan mengamalkan," katanya. Maka dibacakanlah oleh Rasulullah, "Bacalah subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah." Setiap dalam redaksi lain ada yang mengatakan sebelum sholat subuh, ada yang mengatakan setelah sholat subuh, sahabat. Nah, ini sebenarnya kalimat tasbih, cuman di nama yang lain ini juga disebut dengan sholawatnya para malaikat, sahabat. Karena diriwayatkan para malaikat dengan membaca dua kalimat tasbih disertai dengan istighfar ini, maka barokah dari malaikat membacakan kalimat tasbih disertai istighfar ini, Allah memberikan rizki kepada seluruh hambanya di muka bumi ini tanpa pandang bulu, sahabat. Sehingga kata Rasulullah, kalau kita istiqomah membaca sholawatnya malaikat ini, yaitu dua kalimat tasbih disertai dengan istighfar ini, maka insya Allah kekayaan pasti akan datang kepada kita, sahabat. Karena itu ketika sahabat ini mengeluh tentang ekonominya yang begitu sulit, Rasulullah itu heran, terkejut. Kok bisa masih ada orang yang kesulitan dalam ekonomi ini, sedangkan Rasulullah sudah mengajarkan sholawatnya para malaikat ini, sahabat. Jadi bagi Anda yang ingin mengamalkan sholawatnya para malaikat ini, lebih tepatnya mengamalkan tasbihnya malaikat ini, silahkan diamalkan, sahabat. Sebenarnya yang berat ini bukan bacaannya, tapi waktunya, sahabat. Karena kita dituntut untuk membaca di tengah malam atau di waktu sebelum sholat subuh. Nah, itu saja mungkin, sahabat, sharing saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Anda semua, terutama saya khususnya. Karena walau gimana pun kita butuh yang namanya sifat keberuntungan. Kemudian kita ingin terhindar dari sifat apes, dan juga kita ingin tentunya kekayaan yang barokah, kemudian halal, dan juga banyak tentunya, sahabatnya. Baik, demikianlah sharing saya kali ini. Terima kasih kepada semua sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.